Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Khairiyah, CGP Angkatan 1 dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dampak yang saya rasakan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah rencana tindak lanjut terkait pengembangan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Dan yang ketiga adalah rencana tindak lanjut terkait pengembangan program sekolah. Baiklah, akan saya sampaikan beberapa hal tersebut. Dampak selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak adalah jika sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, bahwa menurut saya tugas seorang pendidik itu adalah merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, kemudian menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Kemudian selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya semakin menyadari bahwa guru harus mampu menjadi teladan bagi murid, mampu menuntun, kemudian memotivasi, mendorong, dan memberi semangat kepada murid sesuai kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Untuk dapat menyadari dan mengimplementasikan hal itu, tentunya saya tidak mudah dan tidak akan saya peroleh jika tidak mengikuti pendidikan guru penggerak. Selama berproses di pendidikan guru penggerak, saya banyak belajar bagaimana memahami berbagai karakter murid, bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, bagaimana memahami kebutuhan murid, dan bagaimana membuat program sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini tidak akan terwujud tanpa peran dari tim dari pendidikan guru penggerak seperti para instruktur, fasilitator, para pendamping, calon guru penggerak yang dengan sabar membimbing dan melatih calon guru penggerak. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kesempatan yang diberikan oleh kepala sekolah dan motivasi dari teman-teman sejawat di sekolah agar saya dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik. Dalam berproses memahami materi di pendidikan guru penggerak, tentunya banyak pihak yang berperan, di antaranya yang pertama instruktur. Instruktur berperan dalam mengelaborasi pemahaman materi agar calon guru penggerak semakin memahami materi dan dapat mengimplementasikannya di komunitas sekolah. Kemudian yang kedua, fasilitator. Fasilitator berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap, dan perilaku dari calon guru penggerak sehingga dapat mengimplementasikannya di komunitas sekolah. Kemudian yang ketiga, pendamping. Pendamping selalu mendorong dan memotivasi para calon guru penggerak dengan sangat sabar agar dapat mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai selesai. Kemudian memastikan calon guru penggerak dapat mengimplementasikannya materi yang diperoleh dari para instruktur dan fasilitator di komunitas sekolah. Kemudian kepala sekolah, dalam pengimplementasiannya praktek baik di sekolah, tentunya saya berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang materi-materi apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Yang selanjutnya, kepala sekolah membimbing saya untuk membuat program, merencanakan program yang berpihak pada murid, disesuaikan dengan visi misi sekolah, yang diawali dengan mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut program. Yang keempat adalah sesama calon guru penggerak. Bahwa peran calon guru penggerak ini juga sangat penting, di mana kita saling memotivasi, saling menguatkan, dan membantu dalam memahami materi dan berbagi praktik baik dari mereka. Kemudian teman sejawat di sekolah, saya berbagi materi apa yang telah saya peroleh pendidikan guru penggerak kepada teman sejawat. Kemudian saya berkolaborasi, berdiskusi bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga dapat mengimplementasikannya di kelas mereka.
Kemudian siswa, di sini saya juga mulai melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang saya peroleh dari materi-materi di pendidikan guru penggerak dalam implementasi pembelajaran di kelas saya, meskipun masih dalam taraf yang sederhana, dimulai dengan membuat kesepakatan dengan siswa. Kemudian yang kedua adalah rencana tindak lanjut. Tentunya setelah berproses di pendidikan guru penggerak, saya akan melanjutkan program-program atau materi-materi yang ada di pendidikan guru penggerak ini untuk mengimplementasikan di komunitas sekolah saya, baik terhadap sekolah maupun terhadap siswa. Di antaranya adalah mengembangkan diri dan orang lain, di mana apa yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini harus terus saya kembangkan, baik kepada diri sendiri, agar lebih dapat memaknai materi-materi yang diperoleh di pendidikan guru penggerak, kemudian juga dapat mengimplementasikannya di kelas. Selanjutnya, dapat berbagi praktik baik kepada teman sejawat atau komunitas di MGMP agar mereka juga dapat mengimplementasikannya di kelasnya. Kemudian yang kedua juga merancang program-program sekolah yang berpusat pada murid. Tentunya di sini saya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, sehingga dengan segala daya upaya, program yang direncanakan yang dapat berpihak pada murid ini dapat terwujud dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk RTL pengembangan diri sebagai pemimpin pembelajaran adalah mengembangkan diri dan orang lain, di mana aktivitas yang saya lakukan adalah dengan mengikuti webinar, workshop, kemudian explore berbagai aplikasi media pembelajaran. Kemudian waktu atau periode pelaksanaannya saya mulai dari bulan Juli tahun 2021. Kemudian sumber daya atau dukungan yang saya perlukan adalah sarana prasarana yang mendukung kegiatan, tentunya izin dari kepala sekolah dan kolaborasi dengan teman sejawat. Untuk indikator keberhasilannya, jika saya dapat mengimplementasikan apa yang saya peroleh dari webinar, workshop kepada orang lain, kepada teman sejawat, termasuk siswa di kelas. Kemudian media pembelajaran dari teman-teman, dari saya menjadi bervariasi, sehingga pembelajarannya dapat berpusat kepada murid. Yang kedua, rencana tindak lanjut terkait pengembangan sekolah. Ini saya membuat rencana yaitu pembangunan sistem informasi program sekolah adiwiyata berbasis web di SMA Negeri 1 Pengasih, dengan tujuan adalah siswa memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memanfaatkan produk IT. Kemudian langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program adalah komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah, membuat tim dan rencana program, sosialisasi, kemudian pelaksanaan, selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut. Untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program antara lain biaya dari komite, kemudian APBD, BOS, kemudian narasumber, kolaborasi dengan komunitas IT. Kemudian siapa yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program dan kemudian peran mereka adalah KS sebagai penanggung jawab, ide, saran, masukan program, rekan sejawat sebagai narasumber informasi terkait program, baik data maupun informasi. Kemudian indikator keberhasilan, siswa dapat berkontribusi aktif dalam pengelolaan web sekolah. Kemudian web sekolah selalu update informasi. Kemudian kapan pelaksanaan akan dimulai? Untuk waktunya akan dimulai mulai bulan Juli tahun 2020. Demikian tadi apa yang saya sampaikan, dampak apa yang saya rasakan selama mengikuti
pendidikan guru penggerak, kemudian rencana tindak lanjut pengembangan diri yang akan saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian rencana tindak lanjut terkait dengan pengembangan program sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.